Halo semuanya, kami akan mempresentasikan tentang kejadian keracunan pangan. Kejadian keracunan pangan kita semua sudah sering dengar ya, ada keracunan pangan di mana, ada keracunan pangan di mana, cukup sering terjadi di Indonesia. Untuk outline-nya, pertama kita akan membahas tentang pengertian dari keracunan pangan, penyebab dari keracunan pangan, dan kejadian keracunan pangan. Untuk pengertiannya, keracunan pangan itu disebabkan oleh karena penderita mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Kontaminan yang biasanya ada yaitu bakteri, virus, parasit, ataupun toksin yang diproduksi oleh organisme yang infeksius. Biasanya, efek dari orang yang keracunan pangan itu sesegera mungkin, terjadi dengan segera. Begitu dia mengkonsumsi, langsung terjadi efeknya, atau kadangkala memang membutuhkan beberapa lama, membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari untuk menunjukkan efek daripada keracunan pangan tersebut. Apa sih efek yang disebut-sebut ini? Efek atau gejala yang ditimbulkan karena keracunan pangan yaitu mual muntah, diare, sakit perut, demam, dan pusing. Jadi kalau mengalami gejala ini perlu dicurigai bahwa terjadi keracunan pangan. Harus dipikirkan lagi makanan apa yang baru dikonsumsi. Presentasi penderita daripada keracunan pangan yaitu didominasi oleh wanita sebesar 54,6%, sedangkan pria lebih rendah yaitu 45,4%. Dengan CFR atau case fatality rate yaitu tingkat kematian pada kasus itu adalah 0,4%. Hal ini berarti dari 1.000 kejadian keracunan pangan yang terjadi, maka ada 4 orang yang meninggal. Dari jurnal yang direview, kejadian tersering terjadi pada Februari. Jadi pada saat berubahnya masa dari musim hujan ke musim kemarau, atau disebut biasanya masa pancaroba. Karena daya tahan tubuh juga menurun pada masa ini. Kejadiannya terjadi di mana? Umumnya keracunan pangan terjadi di area rumah tinggal, di area sekolah, dan di area pabrik. Untuk apa yang bikin dia keracunan pangan biasanya itu makanan rutinnya, bahkan ataupun hajatan pada pernikahan, ataupun jajanan, seperti di sekolah atau di pabrik pasti banyak jajanan-jajanan. Dilihat dari kontaminan yang menyebabkan keracunan pangan, didominasi oleh bakteri sebesar 74,9%, lalu bahan kimia 17,7%, dan virus 7,4%. Bahan kimia di sini umumnya histamin, nitrit, sianida, dan formalin. Lalu untuk virus, biasanya virus hepatitis A dan rotavirus. Seperti kejadian di Bogor ya, beberapa waktu lalu itu memang ada KLB hepatitis A. Lalu untuk bakteri, ada 4 bakteri di sini, E. coli, Bacillus cereus, dan Staphylococcus serta Salmonella. Dari 74,9% ini, 20% adalah bakteri E. coli. Berarti E. coli merupakan kontaminan yang paling tinggi. Berarti perlu dicermati lagi bahwa E. coli yang tinggi merupakan indikator dari sanitasi yang belum baik pada masyarakat. Ya, lalu untuk kimia dan virus kenapa bisa lebih rendah? Mungkin saja karena lab peneliti sampel belum banyak yang dapat meneliti penyebab kimia maupun virus. Umumnya saat sampel dibawa itu bisa diteliti untuk apakah ada penyebab dari bakteri-bakteri itu sudah umum, tapi kalau untuk kimia dan virus hanya lab-lab tertentu. Mungkin saja ini yang menyebabkan nilai dari persentase antara kimia dan virus lebih rendah dibandingkan bakteri. Selain yang tadi, memang sanitasi pada masyarakat yang masih kurang. Biasanya kenapa bisa terpapar E. coli bisa terjadi karena adanya kontaminasi air atau baru dari toilet tetapi belum bersih, dalam cuci tangan, perilaku hidup bersihnya masih kurang. Ataupun biasanya terjadi keracunan pangan itu pada makanan yang diproduksi atau dimasak dalam jumlah banyak. Lalu seperti untuk acara hajatan, dia dimasak dalam jumlah banyak dalam waktu tertentu, lalu akan dikeluarkan sedikit-sedikit atau dikonsumsi sedikit-sedikit. Pada saat penyimpanan yang kurang baik itu juga dapat menyebabkan kontaminasi. Ini ada contoh kasus kejadian keracunan pangan. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 di Jogja, tepatnya di daerah Gunung Kidul, di Desa Mulo. Pada saat itu dilaporkan terjadi peningkatan kasus diare dari suatu klinik, sehingga ada mahasiswa dari UGM, FTP UGM yang melakukan pelacakan dan didapatkan informasi adanya acara makan bersama oleh warga.
Sehingga diduga adanya kontaminasi pada air. Karena diduga adanya kontaminasi pada air, maka diambillah sampel air dan sampel feses serta muntahan dari penderita untuk diperiksa. Dan benar didapatkan adanya kontaminasi dari E. coli enterotoxigenik, yaitu spesies dari E. coli yang menghasilkan racun endotoksin. Endotoksin pada saluran pencernaan. Di sini sebenarnya beberapa kasus kejadian keracunan pangan ini merupakan KLB. Itu kejadian luar biasa, berarti kejadian ini terjadi pada banyak orang. Nah, sebenarnya jika kita memiliki sebuah alat tes untuk mentes secara cepat, mungkin KLB ini dapat dicegah. Misalkan ada satu orang yang sehabis mengkonsumsi sebuah makanan, lalu dia merasa gejala-gejala seperti yang disebutkan di depan tadi, bisa langsung dites dan diketahui jika itu memang keracunan makanan, sehingga makanan tersebut tidak keburu dikonsumsi oleh orang lainnya, sehingga KLB dapat direduksi. Ada penelitian seputar kelayakan makanan, lalu sanitasi makanan jajanan dikatakan memenuhi syarat jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinkes. Kriterianya antara lain kebersihan pengolah makanan, kebersihan dari produsen. Produsen harus berbadan sehat, jelas, menjaga kebersihan tangan, kuku, rambut, dan pakaian. Memakai celemek, mencuci tangan setiap kali memegang makanan. Ini yang mungkin perlu kita lakukan promosi kesehatan lebih lanjut, karena kebersihan tangan, kuku, rambut, terutama mencuci tangan, itu kadangkala belum dilakukan oleh masyarakat. Lalu peralatan makanan harus dicuci dengan air bersih dan dikeringkan dengan lap bersih dan disimpan di tempat yang bersih. Air bersih, dicuci dengan air bersih. Kalau kita lihat di pedagang makanan di jalanan, kadang-kadang mereka hanya membawa satu ember air, lalu digunakan untuk mencuci terus-menerus pada ember tersebut, pada air di ember tersebut. Lalu dikeringkan dengan lap bersih. Kadang-kala kita lihat bentuk lap daripada pedagang seperti apa. Ataupun di restoran pun kadang-kadang lapnya juga kita tidak bisa melihat seperti apa. Lalu yang ketiga adalah bahan makanan harus segar. Hal ini sangat berpengaruh pada makanan-makanan yang dijual tidak matang, seperti ikan, misalkan di sushi, atau sashimi, atau di daging pada saat tidak matang, setengah matang, seperti itu, ataupun telur. Nah, ini jika bahan makanan tidak segar, telah terkontaminasi oleh penyebab-penyebab tadi, agen kontaminan tadi, seperti bakteri, virus, maupun zat kimia, dan sebagainya. Kalau untuk bakteri dan virus, seharusnya dia bisa mati pada saat makanan itu dimasak dengan benar, atau patogenitasnya akan berkurang pada saat masakan dimasak dengan benar. Berarti diberikan pemanasan, lalu organisme patogenik itu akan mati. Sehingga bahan makanan yang tidak dimasak dengan baik atau biasanya dimakan setengah matang itu harus benar-benar segar. Ini ada 3 hal yang kita perlu pertimbangkan, yaitu promosi perilaku bersih harus lebih digiatkan dalam memproduksi dan mengkonsumsi makanan. Lalu pembuatan rapid test seperti yang telah dibahas tadi, sehingga dapat mengetahui keracunan makanan dengan cepat dan dapat mereduksi KLB. Lalu pengecekan berkala kebersihan produsen makanan, pelaku, peralatan, maupun bahan, karena hal ini sangat penting. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat menjadi bahan masukan. Terima kasih.